Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian yang kreatif. Hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Yusrul. Kemarin kita belajar mengenai aspek-aspek pemikiran Islam. Hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita membahas materi kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah itu kegiatan kuliah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemikiran sosial politik masa Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa sekalian, ada 3 hal yang akan kita diskusikan hari ini. Pertama, mengenai sumber kajian Islam. Kedua, mengenai prinsip dasar politik Islam. Dan yang ketiga, mengenai strategi politik Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, mari kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Ini dia. Masuk ke pembahasan yang pertama, bahwa sumber rujukan politik Islam masa Nabi waktu itu adalah Al-Quran dan sunnahnya. Nah, dalam Al-Quran dan sunnah beliau, ajaran politik Islam yang dipraktekkan Nabi selalu menekankan pentingnya pemerintahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mulia. Artinya, setiap pemerintahan atau kekuasaan itu harus menekankan tujuan akhir yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi masyarakatnya, baik masyarakat muslim ataupun masyarakat non-muslim. Dalam ajaran beliau, Nabi Muhammad SAW mengecam tindakan-tindakan anarkis dalam pemerintahan, terutama tindakan diktator dan memaksa. Karena kaidah dasar seorang pemimpin adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar politik Islam masa Nabi yang harus kita pelajari. Pertama, amanah. Amanah adalah sikap seorang yang dapat dipercaya karena ada kejujuran dan tanggung jawab dalam memimpin. Pertanyaannya, siapa yang tahu surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang membicarakan tentang amanah? Ayo, siapa mahasiswa yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu. Ternyata, tentang prinsip dasar seorang pemimpin yang amanah ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Yuk, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menurut Ibnu Taimiyah dari tafsiran ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para pemimpin dan sebagai tingkatannya agar menyampaikan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka, baik berupa hak, kewajiban, harta kekayaan, bantuan, dan sebagainya. Prinsip kedua yaitu musyawarah. Musyawarah berarti prinsip masyarakat atau individu dalam partisipasinya untuk menentukan dan mengatur diri mereka berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip musyawarah ini juga ada dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dalam musyawarah ini, Nabi menekankan adanya kesamaan tujuan bersama dan tidak menonjolkan egoisme kelompok atau pribadi tertentu. Kemudian, dalam musyawarah harus diwarnai etika, moral, dan akhlak yang mulia. Prinsip yang ketiga yaitu persamaan. Persamaan artinya sama-sama di hadapan undang-undang, di dalam hak, kewajiban, kemerdekaan, dan tanggung jawab. Prinsip keempat yaitu keadilan.
Keadilan merupakan bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu secara proporsional dan objektif atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hal tersebut ada dalam surat An-Nisa ayat 58. Mari kita baca bersama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Yang artinya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Nantinya, hasil keadilan tersebut akan melahirkan kehidupan yang harmoni, loyal kepada undang-undang, negara menjadi makmur, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan negara merasa aman. Prinsip terakhir yaitu kemajemukan. Kemajemukan adalah satu paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat, baik dari dimensi agama, etnik, budaya, dan bahasa. Nah, fenomena kemajemukan itu sudah ada ketika Nabi membangun kota Madinah. Masyarakat di Madinah terdiri dari berbagai komunitas dan elemen yang berbeda-beda. Guna menyatukan mereka, Nabi SAW membuat satu perjanjian bersama yang dinamakan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Secara garis besar, Piagam Madinah menjadi aturan konstitusi yang adil, tidak memihak, dan melindungi semua warganya tanpa memandang ras, meskipun saat itu Islam yang berkuasa secara politik di Madinah. Pembahasan ketiga yaitu berkaitan dengan strategi politik Nabi ketika di Makkah dan di Madinah. Strategi politik Nabi ketika di Makkah yaitu pertama, mengadakan kerjasama dengan suku-suku luar Makkah. Kerjasama ini dilakukan agar umat Islam mempunyai kekuatan bilateral politik dalam menghadapi kaum Quraisy. Kedua, mengadakan Baiat Aqobah guna mendulang dukungan dari Madinah. Ketiga, melindungi orang-orang tertindas. Keempat, mengupayakan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, strategi tersebut dilakukan Nabi guna memperkuat legitimasi politiknya dan menyelamatkan umat Islam dari serangan kaum Quraisy. Setelah waktu mendesak, akhirnya Nabi SAW mengeluarkan perintahnya kepada umat Islam untuk berhijrah ke Yasrib atau Madinah sekarang. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam, kurang lebih 150 orang, itu telah meninggalkan Makkah. Hanya Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar yang tetap tinggal di Makkah bersama Nabi. Hal itu dilakukan karena Nabi ingin memastikan agar kaum muslimin melaksanakan hijrah dengan selamat. Sedangkan strategi politik Nabi pada era Madinah yaitu membangun dasar-dasar politik yang mapan. Dimulai dari membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban, membangun ikatan daerah dengan menekankan kesatuan asobiyah, khususnya Muhajirin dan Ansor, guna membangun kesatuan sosial dan politik antara kabilah untuk membangun ekonomi Islam guna kepentingan bersama. Kemudian, membangun jiwa kemasyarakatan untuk menghendaki tujuan yang sama. Dan Nabi membangun dominasi politik. Artinya, Nabi mengubah sikap masyarakat yang apatis dalam urusan politik menjadi terlibat aktif dalam urusan politik di Madinah. Nah, setelah pembangunan sosial masyarakat dianggap sudah kuat dalam membentuk negara Islam, Nabi secara periodik membuat Piagam Madinah sebagai undang-undangnya. Kemudian, wilayah Madinah diakui secara de facto dan de jure oleh kerajaan-kerajaan di luar Arabia. Nabi juga menjadi seorang pemimpin utama, baik pemimpin agama, negara, dan hakim. Kira-kira dari materi tadi ada pertanyaan tidak ya? Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kalaupun ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Teman-teman mahasiswa, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian benar-benar luar biasa. Silahkan kalian mengerjakan kuis pertemuan kali ini ya. Linknya Bapak tuliskan di deskripsi di bawah. Oke? Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Merci, syukron, thank you, terima kasih, dan matur nuwun. Baik, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.